The reason why I have to ask this is very important because ini menjadi kendala untuk anak-anak sekarang dan keluarga-keluarga muda, tidak bisa membedakan peran perempuan walaupun dia bekerja dan berkarir, sehingga banyak laki-laki yang menjadi weak. Jadi para perempuan ini berpikir bahwa saya harus sama dengan laki-laki, tapi bukan dia menjadi sama dengan laki-laki, dia jadi menjadi laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? They're making their sons weak. They're making their husband or boyfriend weak. Jadi lemah. Akhirnya yang rugi perempuannya sendiri. Because we don't want any weak man. Kita nggak mau ada laki-laki yang lemah. Ya siapa yang melindungi? Akhirnya kan seperti itu. Nah, Kak Sondang menghadapi itu seperti apa? Biar bagaimanapun Kak Sondang punya posisi yang dihormati di lingkungannya. Dalam karir dan segala macam. Sebelum menikah dengan Bang Ocon, apa yang Kak Sondang lihat? Karena teorinya adalah perempuan itu date up. Date up dalam artinya I want a man that is above me, yang di atas saya, supaya saya secure. Minimal horizontal. I want a man potentially yang bisa membawa saya mau secara ekonomi, maupun secara spiritual, maupun sebagai imam di dalam keluarga. Itu teorinya seperti itu. Laki-laki date down. Karena dia maunya sebagai pelindung. Jadi disayangi, tapi dia maunya dihormati, dia yang melindungi dan menyayangi. Teorinya kan seperti itu. Nah, pandangan saya pribadi, saya nggak tahu saya mewakili banyak orang atau tidak. As beautiful of a couple you guys are. From the eyes, dan melihat secara fisik. Kebayang bagaimana kalian masih bisa sampai sekarang di umur 60-an dan sukses mendidik anak-anak sehingga mereka tetap di dalam Tuhan. Tapi masih bingung gimana ini supaya bisa diterapkan ke anak-anak muda sekarang. Menempatkan karir dan posisi sebagai istri tanpa membuat Bang Ocon feeling weak. He still looks like he is in control. Tapi kalau di separate, kakak sebenarnya is pretty high up there gitu loh maksudnya. Bisa di-share dengan penonton kita. Because I think this is very important. Anak-anak sekarang, aduh, saya nggak tahu cara jelasinya soal mereka. Mungkin Kak Sondang bisa bantu. Oke, baik. Barangkali saya selalu berkaca juga kepada orang tua saya ya. Yang saya lihat dari orang tua saya, ayah saya berpendidikan, ibu saya juga berpendidikan, dan selalu ada banyak diskusi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tapi tetap imamnya dan kepala di dalam rumah itu tetap ayah saya. Jadi karena melihat dari orang tua seperti itu, saya juga memiliki satu konsep yang sama. Jadi walaupun saya punya pendidikan, saya punya pekerjaan, tetap yang menjadi kepala di dalam rumah tangga adalah suami saya. Gitu. Jadi tetap saya harus look up to my husband gitu. Dan bagaimana kakak bersikap sehingga itu sampai pesannya ke Bang Ocon? Ya tentu dalam keseharian kami gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita discuss gitu, kalau mau melakukan sesuatu kan pasti kita discuss dulu kan. Right. Nah dalam discussion itu kan bukan artinya ada yang superior, ada yang inferior kan. Tetapi dalam diskusi itu kita punya satu level. Tapi kita bisa saling sharing kan di situ. Jadi kita bisa saling mengisi. Jadi memang tidak mungkin, oke, saya lebih pintar gitu, terus saya yang harus menentukan, nggak gitu. Tapi kan kita bisa discuss. Dan seringkali justru di dalam berdiskusi itulah kita bisa saling mengisi, baik mengisi dalam berbagai hal yang sifatnya duniawi, tapi juga mengisi dalam hal kerohanian. Jadi waktu Bang Ocon menikah dengan Kak Sondang, Bang Ocon termasuk laki-laki yang berdiskusi atau berargumentasi dengan Kak Sondang mengenai where you want to bring this family spiritually waktu mendidik anak-anak, atau itu sesuatu yang berjalan begitu aja? Ya, ini saya pikir menjadi berkat ya. Ketika anak-anak sudah mulai besar, ya. Sebelumnya anak-anak kami bukan sekolah di sekolah Advent, ya. Tapi ada titik di mana kami sepakat bahwa ini waktu untuk mereka sekolah di sekolah Advent. Nah, apakah itu
saya yang menentukan atau dia, tidak. Nah, dan kami rasanya nggak pernah arguing ya tentang hal-hal seperti itu. Okay. Jadi artinya ada saat di mana bahkan Sonang yang bertanya, jadi gimana ya? Bahkan sampai sekarang, jadi gimana ya? Tapi pada sebaliknya ada poin-poin yang saya bertanya kepada dia, enaknya gimana ya? Saya nggak tahu apakah itu kebetulan, tapi saya merasa itu berkat. Boleh dikatakan kami nggak pernah arguing yang sangat hebat, enggak? Apa pernah arguing? Ya, karena kami manusia biasa gitu. Right. Tapi seingat saya seperti itu. Untuk menentukan anak mau sekolah di mana, akhirnya bagaimana? Saya bertanya kepada dia, dia juga bertanya. Mungkin saya luruskan kata arguing, maksudnya a healthy argumentation gitu maksudnya. Ya, Dalam artian ada poin yang ada isu, lalu di-raise sama Kak Sonang misalnya, terus kalian berbeda pendapat mengenai isu tersebut, itu how you guys handle it, ya, terutama masalah spiritual atau mendidik anak, karena kita lagi ngomong discipleship, how in family. Pernah saya juga bertanya ini untuk diri saya sendiri, karena anak-anak juga baru kuliah dan SMA. Apa sih sebenarnya kalau yang sudah dilakukan sama Bang Ocho sama Kak Sonang untuk memastikan bahwa anak-anak ini mungkin belum sekarang, tapi sudah dipersiapkan kalau nanti waktunya dia sudah berniat untuk mau menginjil, untuk dia mau mengajak orang, itu dia sudah terbekali dengan komplit. Apa abang buka Alkitab, terus kita raise issue, terus dia bilang, oke, what do you think? atau seperti apa? Lebih detailnya, karena I think it will be very helpful for some people knowing what you guys have done. Oke. Yang saya ingat saya lakukan adalah anak-anak kita pada masanya itu kan terlalu banyak, katakanlah, yang menarik perhatian mereka dalam keseharian mereka. Ya. Jadi bagaimana membangun spiritualitas mereka di dalam diri mereka? Yang kami lakukan adalah kami melakukan renungan pagi. Ya. Jelas ya. Renungan malam agak sulit, tapi renungan pagi kami lakukan. Dan kami mengarahkan mereka memang. Mereka untuk pilihan-pilihan tertentu. Tapi kami tidak pernah bilang, kamu harus begitu. Seingat saya tidak. Okay. Jadi, bahkan ketika anak saya mau pindah jemaat, oke, kamu sudah berdialog dengan Tuhan, kamu sudah doakan, go ahead. Nggak selalu harus bersama kami. Kira-kira seperti itu jadi pembelajarannya. Nah, di belakangan ini, saya sering untuk melakukan kirim teks ke mereka. Oke. Ya. Karena mereka sudah besar, ya, jadi mereka punya dunia sendiri. Saya mempunyai dorongan hati, saya punya kewajiban seberapa kecil pun saya harus melakukan. Jadi setiap pagi. Teks ini dalam artian just personal text atau ada hubungannya dengan spiritual? Dengan spiritual. Oh, oke. Jadi setiap hari, setiap pagi, bukan hanya kepada anak-anak saya, keluarga besar saya kirim ayat yang saya baca dan yang menarik bagi saya pada hari itu. Selalu setiap hari, sampai hari ini. Karena saya berpikir mungkin mereka perlu dibekali, mungkin mereka waktunya terbatas, ya. Walaupun banyak seperti renungan pagi kan ada juga yang di gadget kita ya. Yes. Hanya saja saya merasa ini kewajiban sebagai imam, kamu harus berbuat sesuatu. Jadi itu yang saya lakukan sebagai pribadi sampai hari ini. Kak Sonang, is there something that you wish you would have done more for your kids? Mungkin ada. Waktu masih kecil, anak-anak, saya harus titip selalu di rumah orang tua saya. Karena saya harus kerja, kan waktu itu masih harus PTT ya. Jadi waktu itu saya di Bogor kan. Nah, ya kalau bisa saya lebih banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak pada saat mereka masih kecil-kecil, mungkin lebih bagus. Tapi itu tidak bisa dihindari karena memang sudah berlalu ya, sudah lewat, dan ada memang hal-hal yang harus kita kerjakan yang memang tidak mungkin kita hindari.